Halo, apa kabar? Salam sehat dan salam goes. Bertemu lagi dengan saya di channel Ngakuai Project. Dan di tayangan kali ini saya ingin sedikit ngoceh singkat atau ngoceh sharing singkat mengenai apa yang harus kita persiapkan saat kita memiliki sepeda dan sepeda tersebut kita gunakan rutin hampir setiap hari. Yuk saksikan di tayangan kali ini di channel Ngakuai Project. Sepeda yang digunakan setiap hari dan atau digunakan rutin dan sepeda yang tidak digunakan rutin tentu beda perlakuannya atau maintenance-nya beda. Sepeda yang digunakan rutin bahkan digunakan hampir setiap hari misalnya untuk commuting atau untuk training ya latihan itu pasti sering sekali kita servis atau bengkelkan ibaratnya seperti itu. Nah, karena sepeda yang kita gunakan rutin tentu saja bagian-bagian yang bergerak ini akan mengalami aus atau kerusakan lebih cepat daripada sepeda yang jarang digunakan atau sepeda yang digunakan rutin misalnya 1 minggu sekali atau 2 kali seminggu ya itu tentu akan berbeda. Nah, mengingat sepeda yang rutin kita gunakan tentu saja membutuhkan maintenance dan tentu saja akan kita servis lebih sering, maka kita harus mempersiapkan komponen-komponen yang kemungkinan besar akan kita ganti di kemudian hari. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai sepeda yang saya gunakan, di mana sepeda ini saya gunakan rutin untuk commuting, yaitu bike to work. Otomatis bagian-bagian yang bergerak ini suka mengalami kerusakan. Nah, bagian-bagian yang bergerak tersebut harus diganti ibaratnya atau diservis untuk mungkin di maintenance ataupun diganti, sehingga saya harus mempersiapkan bahan-bahan atau komponen-komponen tersebut terlebih dahulu, di mana saya seringkali menabung komponen-komponen tersebut, yaitu saya membeli lebih awal misalnya bearing. Jadi saya beli bearing itu terlebih dahulu, saya tabung ibaratnya. Kemudian jika nanti ada kendala atau ada masalah atau butuh servis atau maintenance di bengkel misalnya, jadi saya sudah memiliki komponen tersebut yang harus komponen yang harus digantikan tersebut. Nah, kenapa saya lakukan menabung komponen? Karena yang pertama, mungkin pada saat sepeda itu butuh diservis, kemungkinan bengkel yang menservis sepeda saya itu mungkin tidak memiliki komponen tersebut. Jadi saya sudah memiliki komponen tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin sepeda ini mengalami kerusakan yang tiba-tiba, di mana saya butuh servis cepat. Saya tidak bisa menunggu lama. Apabila saya servis di bengkel, kemudian bengkelnya tidak memiliki komponen tersebut dan harus mencari dulu, itu akan butuh waktu lama. Jadi ketika saya memiliki komponen untuk mengganti komponen yang rusak tersebut, jadi bengkel bisa langsung menservis dan sepeda tersebut bisa segera saya gunakan. Kemudian yang ketiga, itu tujuan saya mengumpulkan atau menabung komponen tersebut adalah jaga-jaga sih, jaga-jaga. Ini berkaca pada saat masa pandemi COVID 2 atau 3 tahun yang lalu, di mana harga komponen sepeda tiba-tiba naik dan jarang ada di toko dan cepat habis mungkin. Nah, itu saya tabung terlebih dahulu. Kemudian alasan yang atau berikutnya yaitu harga tentunya. Ketika kita belanja komponen atau belanja part, mungkin kita bisa memilah-milah harga, mana harga yang terbaik atau harga yang mungkin lebih rendah tapi kualitasnya bagus dengan brand yang lebih bagus. Nah, dan ketika nantinya sepeda kita butuh diservis atau rusak dan butuh diservis, maka biaya ke bengkelnya hanya biaya jasa bengkel tersebut.
dan kita sudah memiliki komponen tersebut. Dan juga mungkin biasanya di bengkel harganya mungkin agak bisa lebih ditinggikan gitu kan. Kalau kita membeli komponen tersebut lebih awal, mungkin harga bisa kita tekan. Nah, berikut ini pengalaman saya, yaitu komponen-komponen sepeda yang saya tabung terlebih dahulu atau saya beli terlebih dahulu, kemudian saya simpan. Jika ada kerusakan, saya bisa menggunakan komponen atau part tersebut untuk servis atau untuk penggantian bagian yang rusak. Oke, di depan ini adalah sepeda. Sepeda ini merupakan sepeda campuran ya, bisa dibilang hybrid, bisa dibilang cyclocross, lebih ke hybrid sih sebenarnya, hybrid touring. Nah, sepeda ini saya gunakan untuk commuting setiap hari dari Senin sampai Jumat dengan jarak total, yaitu saya berkomuting untuk bike to work, di mana jarak total yang saya tempuh dalam sehari adalah kurang lebihnya 40 km. Ini sepeda Triban RC 100. Ini saya gunakan untuk commuting, di mana karena seminggu 5 kali saya gunakan sepeda ini dengan jarak 40 km PP, maka banyak bagian-bagian pergerakan yang sering membutuhkan servis atau penggantian. Nah, sehingga saya harus membeli komponen atau bahan tersebut untuk jaga-jaga, ibaratnya jaga-jaga supaya saat servis bahan sudah tersedia dan dapat segera diservis. Yang pertama mungkin saya menabung atau menimbun, bisa dibilang menimbun, yaitu ban dalam cadangan. Nah, saya gunakan ban di Triban ini ban 700 kali 32. Jadi saya menimbun ban dalam ya, ban dalam itu 700 kali 32 sampai 40C. Kenapa? Selain sepeda Triban ini, saya juga memiliki sepeda touring dengan brand United Rockford. Di situ saya berikan ban 700 kali 37. United Rockford ada dua, 700 kali 37 dan 700 kali 35. Jadi saya membeli ban dalam cadangan itu yang ukuran 700 kali 32 sampai 40C. Jadi ban dalam tersebut bisa digunakan untuk sepeda ini, Triban ini, dan juga sepeda yang dua sepeda lainnya yang juga saya sering gunakan. Nah, fungsi ban dalam cadangan ini memang sangat-sangat penting dan sangat-sangat urgent ya. Harus punya, harus beli. Kita harus menimbun ibaratnya. Apa yang ditimbun pertama yaitu ban dalam cadangan, karena saya juga punya prinsip, saya berani sepedaan jauh, saya juga sering touring jauh-jauhan. Itu saya berani touring jauh-jauhan kalau saya memiliki atau membawa ban dalam cadangan minimal 2. Jadi itu yang saya sering timbun. Dalam sebulan saya pasti beli beberapa ban dalam cadangan. Jadi di rumah sudah ada lebih dari 10 ban dalam cadangan 700 kali 32 sampai 40C. Oke, kemudian beralih ke bagian yang saya juga timbun tapi tidak banyak, yaitu bearing. Nah, saya menggunakan BBHT2 BB2T2 ini merek Shimano, tapi bearingnya sudah tidak asli Shimano, karena bearingnya ini saya sering jika rusak sering saya ganti dengan bearing yang lain, biasanya merek NTN itu yang, atau merek Strammer. Jadi ketika kita atau sepeda kita menggunakan BBHT2 itu apabila mengalami kerusakan di sistem BBHT2 tersebut, kita tidak usah mengganti semua BBHT2-nya ini, tapi kita cukup mengganti bearing yang ada di dalamnya. Nah, ini bearingnya ini dijual, banyak dijual, biasanya kita jual di toko-toko bearing motor. Kalau tidak salah ukurannya 6805 atau kodenya 6805 untuk BBHT2 ini.
Jadi ketika ada kerusakan dan saya punya komponen tersebut, punya stok komponen tersebut, dapat segera diatasi. Ini yang kedua adalah BPHT2. Kemudian yang ketiga yang saya juga stok ya, tapi tidak banyak, adalah bearing untuk hub free hub. Nah, kebetulan saya menggunakan hub free hub merek Raze, di mana merek Raze ini apabila ada kerusakan di hub free hubnya, tidak usah mengganti satu hub free hubnya, atau tidak usah mengganti semua hub free hubnya, kita beli baru tidak, tapi kita cukup mengganti bearing yang ada di dalamnya. Misalnya bearingnya sudah oblak atau sudah rusak, maka kita bisa mengganti bearingnya, dan itu lebih murah daripada kita membeli hub free hub yang baru. Nah, tidak semua hub free hub itu jika rusak bisa langsung diganti bearingnya, karena ada hub free hub yang jika rusak harus mengganti semua bearingnya. Nah, ini terkhusus Raze, ini bisa diganti bearingnya, dua-duanya. Bearingnya di sini dan di sini dan di sini. Jadi sangat-sangat lebih ekonomis dan murah. Memang harga harga free hubnya memang agak lebih mahalan dikit, tapi tidak mahal-mahal banget. Ya, investasi untuk sepeda yang sering kita gunakan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini. Karena ini masih menggunakan brake pad seperti ini, jadi ini juga saya timbun, saya beli, saya stok di rumah. Apabila ini sudah tipis, akan saya ganti, cepat saya ganti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, yaitu headset ya. Ini headsetnya saya menggunakan Moso. Nah, ini juga, tapi ini tidak sering rusak. Tapi kalau misalnya ada rusak ya, jadi mulai oblak, jadi kita bisa langsung mengganti. Memang tidak sesering tidak sesering BPHT2, dan juga tidak sesering bearing yang ada di hub free hub, tapi ini juga harus saya timbun atau saya stok di rumah, karena ketika ini rusak saya bisa segera menggantinya dan sepeda bisa segera saya gunakan, karena jika oblak tentu tidak enak sekali. Oke, kemudian yang berikutnya adalah rantai. Rantai ini setidaknya kita punya cadangan lah, 1 atau 2 rantai di rumah. Ini saya menggunakan rantai yang murah, yaitu dari United. Ini 8 speed, dan katanya bagus. United itu dia rantainya dari YBN. Tentu rantai YBN ini bagi banyak para pegawai dikenal sebagai rantai yang bagus. Nah, oh ya, untuk rem saya juga stok rem cakram atau disc brake, yaitu saya menggunakan merek Tektro, karena menurut saya Tektro murah tapi bagus. Tektro disc brake ini untuk cadangan dua sepeda yang lainnya, yaitu yang sepeda selain ini. Jadi saya memiliki cadangan disc brake. Oke, itu pengalaman saya atau sharing pengalaman saya menimbun atau menstok komponen-komponen sepeda yang menurut saya penting, karena butuh cepat ketika sepeda kita rusak. Itu semua adalah bagian pergerakan, dan kita harus ready segera. Ya, kalau misalnya kita tidak butuh sepeda tersebut untuk segera kita gunakan, ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi pengalaman saya butuh sepeda, misalnya sepeda saya ada mengalami kerusakan, mungkin saya bisa ganti sepeda lainnya, tapi ketika saya masih merasa enak dengan sepeda ini, maka
bagian yang rusak tersebut harus saya servis dan saya harap segera sepeda itu bisa digunakan kembali gitu. Oke, jika ada rekan-rekan yang sharing juga, bisa sharing di kolom komentar. Salam sehat, salam goes, dan sekian video atau tayangan sharing singkat kali ini. Terima kasih dan ikuti terus channel Melakuai Project. Salam sehat, salam goes.